Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Nur Alia, NIM 721141919. Di sini saya akan menyampaikan materi Sistem Informasi Manajemen mengenai konsep-konsep dasar pengantar sistem informasi. Sejarah sistem informasi yang pertama, evolusi peranti keras komputer. Pada tahun 1946 dikembangkan Electronic Numerical Integrator (ENIAC) atau ENIAC yang merupakan sebuah mesin yang dapat melacak kembali komputer yang kita gunakan sekarang ini. Setelah ENIAC muncul UNIVAC One yang merupakan komputer otomatis UNIVAC pertama yang dipasarkan secara luas. Pada tahun 1951, UNIVAC One ini dipasang pertama kali di Biro Servis Amerika Serikat. Kemudian, di pertengahan tahun 1960-an, IBM merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan mini komputer IBM System 360. Yang kedua, komputer berukuran lebih kecil. Komputer mini atau mini komputer merupakan sistem skala kecil yang pertama yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut dengan komputer mikro atau mikrokomputer. Komputer mini ini ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil, sedangkan komputer mikro lebih ditujukan kepada individu atau pribadi. Selanjutnya, IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut personal komputer atau PC pada tahun 1982. PC ini bersama-sama dengan komputer mikro dipergunakan untuk menggambarkan sistem-sistem yang lebih kecil, kuat, dan relatif lebih murah yang digunakan oleh aplikasi bisnis ataupun pribadi. Kemudian yang ketiga ada hukum Moore. Istilah hukum Moore dan Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1990-an. Pada awalnya hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, tingkat kelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan yang terus berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya, pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor ini dikendalikan oleh sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Prosesor ini mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Kemudian, unit pemrosesan sentral atau CPU yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh komponen lain. Sementara RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Ada juga CD, ROM, USB, flash drive, hard disk yang merupakan alat penyimpanan data secara sementara, berbeda dengan RAM yang merupakan alat penyimpanan data secara permanen. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antara manusia. Standar komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi data membutuhkan sambungan ke sebuah modem. Kini, komputer dapat berkomunikasi menggunakan jaringan nirkabel. Evolusi nirkabel pun berlanjut hingga saat ini. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi merupakan sebuah sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan sistem operasi fisik perusahaan. Sistem fisik terdiri atas sumber-sumber daya berwujud seperti uang, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang mewakili sistem fisik. Sistem fisik sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya, sedangkan sistem tertutup tidak dapat berinteraksi dengan lingkungannya dan tidak mendapat perhatian dari pengembang ataupun pengguna sistem informasi. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Sumber daya fisik input, transformasi, dan sumber data fisik output berada di bagian bawah. Kemudian, sistem fisik ini bersama dengan lingkungan disimpan di basis data yang kemudian oleh perangkat lunak dilakukan pemrosesan data sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk manajemen perusahaan ataupun individu-individu dalam perusahaan maupun organisasi-organisasi di sebuah perusahaan tersebut.
Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM ini akan menghasilkan informasi melalui penggunaan perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pembuat laporan dan modul matematis. Perangkat lunak pembuat laporan menghasilkan laporan berkala dan laporan khusus, sedangkan modul matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Sistem kantor virtual atau virtual office system. Sistem ini adalah awal dari otomatisasi kantor. Teknologi tidak membebani para manajer dengan tugas-tugas administratif lagi. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi tertentu. Yang dewasa ini, manajer telah dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi. Manajer dapat berkomunikasi dengan pihak lain secara lebih efisien. Contohnya seperti penggunaan email dan video conference. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System, yang merupakan sistem komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya, pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Di mana manajer ditemukan? Manajer dapat ditemukan di tingkatan manajerial ataupun area bisnis. Tingkat manajemen terdiri dari 3. Yang pertama, manajemen utama atau puncak yang sering disebut dengan tingkat perencanaan strategis. Di sini mengakui bahwa keputusan manajer berdampak besar bagi keseluruhan organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, manajemen menengah atau tingkat kendali manajemen. Di sini manajer bertanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Yang ketiga, manajemen rendah atau tingkat kendali operasional. Di sini manajer bertanggung jawab untuk menjalankan rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer-manajer di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian area bisnis terbagi menjadi 2. Yang pertama, area bisnis tradisional terdiri dari pemasaran, produksi, dan keuangan. Yang kedua, area bisnis tambahan yang terdiri dari sumber daya manusia dan layanan informasi. Apa yang dilakukan manajer? Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua, manajer berorganisasi untuk menjalankan rencana tersebut. Yang ketiga, manajer mengisi organisasi dengan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, manajer mengarahkan sumber-sumber daya tersebut untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajer mengendalikan dan menjaga agar sumber-sumber daya tersebut tetap berada pada jalurnya. Peranan manajerial. Yang pertama, peranan interpersonal. Di sini manajer sebagai figur pemimpin, sebagai pimpinan, dan sebagai orang yang menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar manajerial. Yang kedua, peranan informasional. Di sini manajer sebagai monitor, diseminator, dan sebagai juru bicara. Yang ketiga, peranan keputusan. Di sini manajer sebagai wirausaha, sebagai pengendali gangguan, dan sebagai pengalokasi sumber daya, serta sebagai negosiator. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Tahapan-tahapan pemecahan masalah terdiri dari yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan dari berbagai tindakan yang dirasa sebagai solusi untuk memecahkan masalah. Yang keempat, aktivitas peninjau, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu.